Pemerintah Amerika Serikat diketahui telah berkomunikasi dengan Ukraina terkait dengan potensi perang melawan Rusia yang dapat semakin membesar. Satu dari penyebab membesarnya konflik dengan Rusia disebabkan oleh senjata kiriman NATO. AS memperingatkan agar Ukraina tidak menyerang target yang berada di dalam wilayah Rusia menggunakan senjata-senjata NATO. Dikutip dari tribunwow.com, dari Readcom, info ini dilaporkan oleh Reuters yang mendapat info dari seorang pejabat yang namanya dirahasiakan pada Kamis 26 Mei 2022. Namun AS belum secara terang-terangan melarang Ukraina agar tidak menyerang target yang berada di dalam wilayah Rusia. Reuters menuntut informasi bahwa pemerintah Presiden AS Joe Biden turut mempertimbangkan untuk mengirimkan Ukraina sistem peluncur roket seperti M142 yang secara teori dapat menyerang ke dalam wilayah Rusia. Di sisi lain, negara-negara barat disebut telah mendeklarasikan perang total melawan Rusia. Informasi ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov dalam pertemuan pada Jumat 27 Mei 2022. Lavrov mengungkit bagaimana saat ini negara-negara barat telah melakukan segala cara untuk menyerang Rusia dan pemerintahan Presiden Rusia Vladimir Putin. Dikutip dari tribunwow.com, dari rt.com, Lavrov menyebut negara-negara barat telah mengadakan usaha mereka berkali-kali lipat untuk menyerang Rusia. Berdasarkan keterangan Lavrov, cara negara-negara barat menyerang Rusia diantaranya adalah sanksi ekonomi hingga propaganda di media-media internasional. Terkait propaganda, Lavrov menyebut banyaknya propaganda yang mendikreditkan Rusia turut disuarakan oleh pejabat-pejabat. Sementara itu, tokoh pensiunan militer keamanan menganalisis jalannya perang Ukraina dan Rusia. Ia menyebut pasukan Presiden Rusia Vladimir Putin hanya memiliki waktu 9 bulan agar bisa mencapai kemenangan. Pasalnya, setelah pasukan Ukraina bisa beradaptasi dengan senjata kiriman barat, mereka akan memberikan serangan balasan yang lebih kuat. Dilansir tribunwow.com dari Al Jazeera, Kamis 26 Mei 2022, Ukraina telah bertempur untuk mengusir Rusia dari kota-kota utara Kiev, Chernihiv, Sami, dan Kharkiv dalam beberapa pekan terakhir. Namun menurut seorang pensiunan komandan NATO, Letnan Jenderal Konstantinos Loukopoulos, serangan belasan untuk berlanjut karena pasukan Ukraina membutuhkan waktu untuk meminimalisir peralatan militer barat. Namun menurut seorang pensiunan komandan NATO, Letnan Jenderal Konstantinos Loukopoulos, serangan balasannya belum berlanjut karena pasukan Ukraina membutuhkan waktu untuk meminimalisir peralatan militer barat. Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Prancis, Jerman, dan Republik Ceko termasuk di antara mereka yang telah menjadikan berbagai jenis persenjataan dan artileri. Akan tetapi, Loukopoulos mengatakan bahwa hal ini justru mendatangkan masalah yang juga rumit. Misalnya dari Go Artillery Howitzer M777 yang dikirim ke AS, Ukraina, hanya sekitar 18 diantaranya telah digunakan. Sementara tidak diketahui beberapa banyak dari 12 atau 14 Howitzer self-propelled Caesar yang dikirim oleh Prancis yang sudah dipakai. Menurutnya, dalam jangka waktu tersebut, Putin harus bisa mengambil kesempatan untuk memenangkan perang di lapangan dan mencapai penyelesaian dan negosiasi. Pasalnya, setelah kurun waktu tersebut, pasukan Ukraina akan memiliki keterampilan perang dan bisa menggunakan seluruh senjata canggih yang dimiliki. Dikatakan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin membutuhkan tambahan pasukan atau pengirim nuklir agar bisa menang dari Ukraina. Ia membutuhkan kemenangan itu karena dikabarkan sedang dalam posisi yang sulit karena terancam digulingkan. Hal ini diungkapkan oleh Sir James Everard, mantan wakil panglima tertinggi sekutu NATO di Eropa. Sir James memperingatkan bahwa Putin akan digulingkan oleh para jenderalnya jika dia tidak segera mengamankan kemenangan yang solid di Ukraina. Mantan komandan tertinggi mengutip laporan mengenai posting Telegram terbaru perusahaan Voyager, sebuah kelompok tentara bayaran yang diduga disewa Putin. Kelompok tersebut mengklaim Moskow perlu mobilisasi 600.000 hingga 800.000 orang untuk mendapat kekalahan total Ukraina. Tak disebutkan bagaimana angka itu diperoleh, tetapi jumlah tersebut dinilai sebagai ilustrasi yang layak sekali skala tantangan yang dihadapi Putin di Ukraina. Sir James juga diperingatkan bahwa Putin dapat menggunakan nuklir untuk menyamakan kedudukan. Hal ini dilakukan setelah Kiev mendapat paket bantuan keuangan dengan militer 33 miliar dolar Amerika Serikat dari AS yang menurut para ahli dapat mengubah gelombang yang menguntungkan.
Rusia dikhawatirkan berpotensi menggunakan serangan nuklir taktis di Ukraina menggunakan senjata nuklir hasil lebih rendah dalam upaya untuk memecahkan kebuntuan. Dan tiran Rusia itu telah berulang kali mengangkat wacana penggunaan senjata nuklir yang menghancurkan Ukraina. AS memperingatkan agar Ukraina tidak menyerang target yang berada di dalam wilayah Rusia menggunakan senjata-senjata NATO. Dikutip dari tribunwow.com, dari Rikom, info ini dilaporkan oleh Reuters yang mendapat info dari seorang pejabat yang namanya dirahasiakan pada Kamis 26 Mei 2022. Namun AS belum secara terang-terangan melarang Ukraina agar tidak menyerang target yang berada di dalam wilayah Rusia. Reuters menuntut informasi bahwa pemerintah Presiden AS Joe Biden turut mempertimbangkan untuk mengirimkan Ukraina sistem peluncur roket seperti M142 yang secara teori dapat menyerang ke dalam wilayah Rusia. Di sisi lain, negara-negara barat disebut telah mendeklarasikan perang total melawan Rusia. Informasi ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov dalam pertemuan pada Jumat 27 Mei 2022. Lavrov mengungkit bagaimana saat ini negara-negara barat telah melakukan segala cara untuk menyerang Rusia dan pemerintahan Presiden Rusia Vladimir Putin. Dikutip dari tribunwow.com, dari rt.com, Lavrov menyebut negara-negara barat telah mengadakan usaha mereka berkali-kali lipat untuk menyerang Rusia.